Selamat malam, salam jumpa kembali bersama dengan Jemaat Elim Balikpapan, cabang penelitian Bukit Kermang Indah, kilometer 24 dalam doa malam dan di Sirehat 30 April 2020. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita datang di hadapan Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kita mohon hikmat dalam doa. Kita berdoa. Malam ini Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kembali kami menghampiri hadirat-Mu, karena kami sungguh merasakan betapa indahnya karya kasih pertolongan Tuhan dalam sepanjang hari ini dalam kehidupan kami. Saat ini dalam doa malam ini Tuhan, kami akan membaca firman kebenaran-Mu. Berkati kami dengan hikmat kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga firman kebenaran Tuhan boleh kami maknai, boleh kami semakin memahami apa maksud pesan firman Tuhan bagi kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Bacaan firman Tuhan pada kesempatan ini terambil dari kitab Keluaran pasal 24 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Keluaran pasal 24 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Upacara Pengikatan Perjanjian Antara Tuhan dengan Bangsa Israel. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan, tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya pagi-pagi didirikannya mezbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan 12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel. Maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan menyembelih lembu jantan sebagai korban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mezbah itu. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan.
Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu, serta berkata, inilah darah perjanjian yang akan diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Demikian bacaan firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di kesempatan ini yang menjadi tema perenungan kita ialah perjanjian dengan Tuhan. Perjanjian dengan Tuhan. Sibase uang matua. Pada prinsipnya, dalam satu perjanjian yang kita ketahui secara tertulis, biasanya yang kita lihat di dalamnya ialah materai 6.000, tanda tangan, stempel, sebagaimana ini merupakan alat kelengkapan yang penting dalam sebuah naskah perjanjian yang menjadi tanda sah, tanda kebenaran dari perjanjian itu, yang sifatnya mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Naskah perjanjian yang ditandatangani, dicap, distempel, dan dimateraikan, itu menjadi satu alat bukti bila terjadi suatu masalah atau gugatan atau sengketa pada satu perjanjian itu. Lalu bagaimana kalau Allah yang mengikat perjanjian dengan umatnya? Kalau dalam konteks perjanjian lama, seperti yang dikatakan dalam kitab Keluaran, tanda perjanjian Allah dengan umatnya ialah darah korban. Darah domba, darah lembu, dan seluruh hewan-hewan yang menjadi korban persembahan pada saat itu. Yang kemudian persembahan ini dimuat dalam suatu ibadah seperti yang dilakukan oleh Musa dan Harun serta umat Israel. Kemudian dalam konteks perjanjian baru, Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasih Tuhan, darah anak domba ini mengarah kepada Yesus Kristus, mengarah kepada darah Yesus Kristus, menjadi tanda dan materai dari perjanjian Allah dengan umatnya. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan, mengapa harus darah yang menjadi tanda? Darah kerap kali disebut nyawa, menjadi sebuah penegasan bahwa perjanjian Allah dengan umatnya adalah perjanjian yang membutuhkan pengorbanan. Allah berkorban dengan mengubah kutuk menjadi berkat dan berharap umatnya mau berkorban diri dengan rela mengubah ketidaksetiaan menjadi setia. Perjanjian dengan pengorbanan ini ternyata membawa dampak yang sangat luar biasa, Bapak Ibu, bahwa umat dapat melihat Allah dan merasakan kehadiran Allah dalam kehidupannya bersama dengan Kristus. Pesan penting bagi kita selaku orang-orang percaya di masa sekarang ini adalah bagaimana kita terus hidup setia dengan perjanjian dengan Allah. Hidup setia dalam perjanjian
dengan Allah. Sebagaimana Musa dan umat Israel menyatakan apa yang menjadi perjanjiannya dengan Allah. Akhirnya mereka dapat melihat dan memandang Allah, menikmati berkat-berkat Allah, yang kemudian janji Allah sungguh nyata, tuntas, dan tak pernah gagal dalam menyatakan kasih karunia-Nya dalam kehidupan kita selaku umatnya. Percayalah, setia pada janji Allah, kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan, terlebih berkat kehidupan. Tuhan dimuliakan. Tuhan, terima kasih kembali kami aturkan kepadamu atas segala karya kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, nyata bagi kami bahwa Tuhan selalu menyatakan janji kasih setia Tuhan melalui penguatan, melalui kesehatan bagi kami. Bahkan Tuhan, sekalipun situasi kehidupan yang tengah kami hadapi silih berganti dengan keadaan, tetapi kami percaya Tuhan selalu hadir. Tuhan turut campur tangan selalu di dalamnya. Terima kasih Tuhan untuk firman kebenaran-Mu yang boleh kami baca dan renungkan bersama-sama pada kesempatan ini. Kiranya kami tetap diajarkan untuk setia dan taat pada janji kami kepada Tuhan dalam melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau berkati kami semua di malam hari ini dalam mempercayakan seluruh kehidupan kami seluruhnya kepada Tuhan. Kiranya kasih dan rahmat Tuhan senantiasa melingkupi kami, menaungi kami, menjaga, memelihara kami, sehingga esok pagi kami boleh terbangun dan kami terberkati di dalam hangatnya kasih sayang Tuhan. Berdoa bagi bangsa dan negara kami, bagi seluruh pemerintah, seluruh para medis, seluruh hamba-hamba Tuhan dalam sikap saling mendukung dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 yang tengah menjadi pergumulan bangsa bahkan seluruh dunia ini. Kami juga tetap berdoa Tuhan, Engkau tetap kuatkan, teguhkan, berikan penguatan kesehatan bagi seluruh anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai dalam upaya mencari jalan keluar persoalan
COVID-19 ini. Berdoa juga bagi anak-anak Tuhan yang tengah menjalani perawatan karena positif COVID-19, lebih hamba-hambamu yang sedang menjalani isolasi dan perawatan. Kami percaya Tuhan, suatu saat Tuhan akan menyatakan kuasa Tuhan dan mereka boleh kembali mengalami kesembuhan, kembali boleh melayani jemaat Tuhan, melayani di tengah-tengah keluarga. Tuhan, sungguh kami tidak berdaya tanpa campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdosa. Kami selalu tidak menghormati Tuhan. Kami selalu menyalahgunakan kebaikan Tuhan. Kami mohon Tuhan, di hadapan hadirat-Mu, dalam kerendahan hati kami, Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini kami yang datang kepadamu di dalam cinta kasih Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian doa malam kita pada kesempatan ini. Sampai jumpa kembali di edisi rehat dan doa malam esok.